Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduh wa huwa rabbul arsy jalla jalaluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita telah sampai pada kemarin terakhir bab ke berapa? Bab keempat, ya. Halaman 21. Sedikit murojaah dari yang kemarin. Pembahasan kemarin kita apa? Dan Syams dan Alif Lam. Dua, Alif Lam pertama apa? Qamariyah. Yang kedua Syamsiyah. Azam, apa perbedaan Alif Lam Syamsiyah dan Alif Lam Qamariyah? Terus contoh. Ya. Satu lagi. Ya, ini semua Alif Lam Qamariyah. Ada yang bisa menjelaskan Alif Lam Syamsiyah dan Alif Lam Qamariyah? Abu Abdan. Perbedaannya apa? Mumtaz. Kalau Qamariyah? Lamnya dibaca. Iya, lamnya dibaca. Contohnya? Bebas, apa aja. Kalau Qamariyah, lamnya dibaca. Contohnya? Masjid ditambahi al, terus? Al-Masjidul Mumtaz. Kalau yang Asyamsiyah, nggak dibaca lamnya kan? Contohnya? Bintang, bahasa Arabnya? Mumtaz, paham ya? Jadi Alif Lam Qamariyah, lamnya dibaca. Syamsiyah, lamnya nggak dibaca. Faisal, sebutkan bait syair rangkuman padanya Alif Lam Qamariyah. Mumtaz. Sunan. Alif Lam Syamsiyah, bait syairnya. Satu lagi. Masya Allah. Udah ditulis semua ya. Itu kemarin pembahasan Alif Lam Syamsiyah dan Alif Lam Qamariyah. Nah, kemarin kita sudah sindir sedikit tentang bab keempat. Abu Azam, bisa jelaskan bab keempat yang alif? Kemarin kita udah baca sedikit. Disebut apa ini dua huruf nih? Artinya di dalam. Ala artinya? Di atas. Disebut apa dua huruf ini? Huruf jar. Bagaimana pekerjaannya? Mengasrohkan apa? Yang mengasrohkan apa? Fil baiti. Berarti mengasrohkan setelahnya ya. Jadi ini kemarin kita sedikit ulang lagi ya. Mungkin Abu Abdan kemarin nggak masukkan. Dars keempat, pelajaran keempat, Darsul Rabi'. Al-baitu, itu hukum asalnya. Al-baitu, alif lam, kemudian ditambahi padanya fil baiti, huruf jar. Hurufnya apa namanya? Fi, huruf jar. Fi al-baiti. Karena ada fa, jadi fil baiti. Jadi semua kalimat yang sebelumnya yang kemarin kita bahas, dari Alif Lam Syamsiyah atau Qamariyah, ketika dua-duanya ketemu fi sama ala, maka harokat setelahnya harus kasrah.
Jangan dhamma. Mafhum? Abu fahim tuh? Abu Udan, udah? Mafhum? Paham? Jadi fi artinya di dalam. Lihat tuh, al-baitu terus ditambahi fi. Fil baiti, di dalam rumah. Kemudian al-maktabu ditambahi alal maktabi, di atas meja. Kemudian al-masjidu ditambahi fi, fil masjidi. Fil masjidi ya, jangan fil masjidi lagi. Karena harf jar pekerjaannya adalah mengkasrohkan yang setelahnya. Paham? Kemudian as-sariru. As-sariru ditambahi ala. Ala sariri. Apa benar artikan ala sariri? Ala sariri. Ala di atas, as-sariri ranjang. Paham ya? Paham tuh? Dan diterjemahin Abu Abdan? Bentar. Lanjut ya, kita baca yang ba. Dibaca, Anda baca, atau ngikutin semua. Aina Muhammadun. Sekali lagi. Aina Muhammadun. Sekali lagi ya. Aina Muhammadun. Huwa fil ghurfati. Huwa fil ghurfati. Aina artinya di mana? Nah, ini kosakata baru ya. Kemarin kita sudah dapat ma artinya apa. Kemudian a artinya apakah. Dan sekarang kosakata baru pertanyaan. Aina artinya di mana? Paham ya? Aina artinya di mana? Kemudian kita perhatikan lagi. Aina Muhammadun, di mana Muhammad? Lanjut. Huwa fil ghurfati. Dia, fi artinya di dalam, al ghurfati artinya kamar. Jadi huwa adalah domir atau kata ganti untuk Muhammadun. Dia di kamar. Dia laki-laki huwa, dia di kamar, di dalam kamar. Al-ghurfatu aslinya al-ghurfatu. Kemudian ditambahi huruf jar yang artinya di dalam, huruf jarnya adalah fi, maka dia dikasroh. Kasroh ya. Ingat itu. Aina di mana? Kemudian lanjut. Ikutin ya. Wa aina yasirun. Wa aina yasirun. Huwa fil hammami. Sekali lagi. Huwa fil hammami. Aina yasirun. Huwa fil hammami. Wa artinya dan. Wa artinya dan. Wa aja. Wa aja. Aina artinya apa tadi? Apa udah? Aina artinya? Mumtaz. Yasirun nama orang ya. Yasir. Kemudian huwa artinya apa tadi Mas Udin? Dia. Dia untuk laki-laki mumtaz. Fi, kalau fi di dalam. Al-hammami artinya kamar mandi ya. Kamar mandi. Nah, kita ingat ya. Tadi di mana Muhammad? Fil ghurfah, di kamar. Nah, sekarang Yasir di kamar mandi. Nanti belakangnya ada pertanyaan-pertanyaan yang kita akan jawab dengan bahasa Arab juga ya. Kemudian lanjut. Yang ketiga, pertanyaan ketiga. Wa aina Aminatu? Wa aina Aminatu? Sekali lagi ya. Wa aina Aminatu? Wow artinya apa Azam? Wa artinya apa tadi? Wa dan aina artinya apa? Di mana? Aminatun nama orang ya, nama orang perempuan ya, Aminatun. Dan di manakah Aminah? Gitu ya, artinya gitu secara sempurna. Dan di manakah Aminah? Wa aina Aminatu? Kemudian dijawab, hiya fil matbakhi. Sekali lagi,
Hiya fil matbakhi. Sekali lagi. Hiya fil matbakhi. Hiya artinya kata ganti untuk perempuan artinya dia. Kalau huwa kata ganti untuk laki-laki artinya dia juga. Kalau hiya artinya dia tapi kata ganti untuk perempuan. Kemudian fi matbahi. Fi artinya dalam. Al-matbahi artinya dapur. Dapur ya. Al-matbahi dapur. Al-matbahi dapur. Muhammadun, di mana tadi Muhammad? Kamar. Bahasa Arabnya kamar? Ghurfati. Kalau nggak ada fi-nya berarti ghurfatun ya. Kalau ada al-nya ghurfatun. Kemudian di mana Yasir? Aina Yasirun? Huwa fil hammami ya. Huwa fil hammami. Kemudian lanjut. Wa aina Aminatu? Hiya fil matbakhi. Al-matbakhi artinya dapur. Lanjut. Wa ainal kitabu? Ainal kitabu? Di mana kitab itu? Huwa alal maktabi. Dia di atas meja. Paham ya? Udah lewat semua nih artinya kan terjemahannya. Aina tadi di atas. Artinya apa? Di manakah kitab buku? Huwa dia alal maktabi di atas meja. Domir sama kalau domir. Boleh, mir'atun, cermin. Nah, kalau hiya khusus untuk yang berakal biasanya. Kalau huwa mencakup yang berakal atau tidak. Al-kitabu nggak ada nama butohnya, berarti dia. Jadi membedakan laki-laki dan perempuan gampang. Yang ada tak marbutohnya belakangnya ya. Nanti kita akan jelaskan. Mu'annas itu perempuan artinya. Mu'annas hakiki yang benar-benar mu'annas. Atau mu'annas majazi yang ia hanya perempuan. Dia perempuan secara bentuk. Tapi maknanya enggak. Gitu. Seperti Tolha. Tolha kan nama laki-laki. Tapi dia mu'annas. Karena tak ada taknya. Tapi itu nanti masih jauh ya. Akan dijelaskan. Sekarang intinya itu. Membedakan antara laki-laki dan perempuan. Ketika belakangnya ada tak marbutoh. Maka itu adalah mu'annas. Artinya perempuan ya. Kalau gitu kalau perempuan kata gantinya apa? Huwa atau hiya? Hiya. Hiya. Itu aja. Kemudian lanjut ya. Terakhir. Kita lihat ini mu'annas atau muzakkar. Laki-laki atau perempuan. Wa aina as-sa'atu? Wa aina as-sa'atu? Wa artinya dan. Aina di manakah? As-sa'atu artinya jam. Jam. Wa aina as-sa'atu? Dan di mana jam itu? Sa'atun jam. Sa'atun jam. Hafal ya. Lanjut. Hiya 'ala sariri. Hiya 'ala sariri. Sekali lagi. Hiya 'ala sariri. Mumtaz. Ala sariri karena ada harf jar. Harf jar amalnya apa? Mengkasrohkan kata yang setelahnya. Abu Abdan. Artikan hi ala sariri. Hiya artinya dia kata ganti perempuan. Ala artinya ala di atas. Sariri? Sariri. Sarirun di depan nih. Depan sekali. Coba buka halaman 5. Coba buka halaman 5 paling bawah nih.
Sarirun. Halaman beda buku ya. Nah, itu paling depan tuh ya. Sekali lagi. Ya, Mumtaz, paling bawah. Sarirun. Mumtaz. Jadi, hiya ala sariri artinya apa, Bu? Sempurnakan. Mumtaz. Dia perempuan ini kembali kemana? Ini ada wa aina sa'atu. Ya kan? Di sampingnya ada kata wa aina sa'atu, dan di mana jam itu? Bertanda untuk perempuan. Jadi Abu lihat Muhammad kitabun. Kitabun ada taknya enggak di belakang? Di atas aina sa'atu. Ada taknya nggak? Aina kitabatun, ada nggak taknya? Aina kitabun, ada taknya nggak belakangnya setelah ba? Nggak ada kan? Berarti itu laki-laki. Kemudian saatun itu perempuan karena ada tak marbutohnya. Maka bedanya kalau kitabun kata gantinya huwa. Kalau saatun ada taknya itu menunjukkan perempuan. Nah, kata gantinya apa, Bu? Iya. Entas ya. Kita baca sekali lagi ya. Karena setelahnya ini semua pertanyaan dan tanya jawabnya mengenai kosakata ini aja. Kita hafal sekali lagi, mungkin Mas Giri juga menerjemahkan. Aina Muhammadun. Di mana Muhammad? Mas Giri, aina artinya di mana? Entas. Huwa fil ghurfati. Dia di dalam kamar. Huwa fil ghurfati. Dia di dalam kamar. Wa aina Yasirun? Huwa fil hammami. Dan di mana Yasir? Dia di dalam kamar mandi. Ingat ya, nama-nama tempat, ghurfatun kamar, hammamun kamar mandi. Ya, lanjut. Wa aina Aminatun? Wa aina Aminatu? Dan di mana Aminah? Hiya fil matbakhi. Dia di dapur. Hiya fil matbakhi. Dia di dapur. Perhatikan ya. Hiya di sini kan, bukan huwa. Karena Aminah adalah apa, Abu Abdan? Aminah perempuan, Mumtaz. Lanjut. Aina kitabun? Di mana buku itu? Ingat ya, al kata ganti dari hadza dan zalika. Kemudian alal maktabi. Di atas meja. Dia di atas meja. Sekali lagi. Dia di atas meja. Tuntas. Udah lewat ya. Kemudian lanjut. Wa aina sa'atu? Dan di mana jam itu? Hiya ala sariri. Dia di atas kasur. Di atas ranjang. Dia di atas ranjang. Ingat semua ya. Muhammadun fil ghurfah. Di mana? Ghurfah di mana? Ghurfah artinya? Ghurfah. Ghurfah kamar. Lanjut. Wa aina Yasir di mana? Hamami, kamar mandi. Lanjut ya. Aminatun di mana? Matbahi. Artinya? Dapur. Kitabun di mana? Ya, maktabi. Terakhir, jam di mana? Jam? Alasari. Udah semua ingat ya? Kemudian lanjut. Tamrin. Latihan berikutnya. Pembahasan kita hari ini apa tadi? Hari ini kita dapat harf jar. Huruf yang menjadikan kalimat setelahnya kasroh. 1.
Apa hurufnya? Ala sama fi. Ini pembahasan satu ya. Pembahasan kedua, kita dapat kata tanya baru. Kemarin apa? Aina. Artinya? Di mana? Kalau a artinya? Kemudian ma. Apa? Maza udah belum? Maza. Belum ya? Al-hammam. Al-hammam, hak ya, hak. Artinya kamar mandi. Bahkan ada yang sama loh. Hamamatun. Hamamatun apa artinya? Burung merpati. Ada. Jadi satu kata, satu kalimat bahasa Arab artinya bisa banyak. Beda harokat, beda makna, beda penyebutan, beda panjang pendek, beda makna. Hammamun, tasdid ya. Jadi mimnya ada dua di sini. Itu artinya kamar mandi. Jangan salah loh. Kitab gundul, cetakan karak ulama, tasdid aja nggak ada. Kita hanya bisa menentukan itu sesuai dengan kias, bentuk kalimat. Jadi kalau hammamun, jangan salah, WC. Kalau hammamatun, burung merpati. Kalau hammam, himmatun. Beda lagi. Isim dari himmah, wallahu alam, artinya semangat atau tekad. Himmatun, cita-cita tinggi, tekad yang kuat. Himmatun ya. Hammamun, beda. Sama hammamun, ha. Kemudian ada hamamatun, merpati. Paham ya? Paham tuh? Mumtaz. Nah. Abu Hammam ya, bukan Abu Hammam. Kalau Abu Hammam nanti yang sering ke WC berarti. Beda ya. Jadi Abu itu bisa bermakna dua. Abu artinya laqab, kunyah. Diambil dari mana? Dari nama anaknya atau dari kebiasaan. Anak yang ketiga lupa. Itu kunyah disebutkan di pelajaran masalah hadis. Nah, Abu bisa bermakna apa tadi? Anaknya, ayah dari seorang anak atau seseorang yang terus-menerus mengerjakan itu. Atau menjadi laqab. Jadi Abu Hammam berarti orang yang sering ke kamar mandi. Beda dengan Abu Hammam. Ada juga di sana disebutkan mereka orang mau menyebutkan harganya berapa? 2000-an misalnya itu kan. Abu Alfain gitu. Kam ada Abu Alfain, Abu Khamsah, Abu Miyah. 1000-an, 100-an gitu, banyak barang. Paham ya? Bisa jadi laqab, kunyah atau pekerjaan yang sering dilakukan. Gitu. Abul Qurra berarti yang sering membaca. Paham tuh? Mumtaz. Kemudian lanjut. Ya. Kenapa dalam keadaan road terus bu gitu aja terus sama seperti basirun Ya. kita Aina yasirun. kenapa kok kita Kan udah jelas Abu Al itu nggak bisa Nanti akan ada pembahasan mamnu minas sharf. Ada yang dua ilah, masih panjang, masih satu-satu dulu. Yasirun isim, dia nggak bisa dikasih al. Jadi makrifat itu ada tingkatannya, bukan makrifat tarekat ya. Makrifah di sini, makrifat sesuatu yang dapat kita ketahui. Makrifah itu pertama lafaz jalalah, Allah. Si bawah mengatakan lafaz jalalah adalah makrifah yang paling a'raful ma'arif. Allah sudah jelas. Nggak ada nama orang namanya Allah, nggak ada namanya Allah. Paham? Fahim tuh? Kemudian ada alif lam. Ada yang mengatakan alif lam pertama, ada yang mengatakan alif lam yang kelima. Kemudian ada isim mausul. Kemudian ada isim isyarah. Kemudian ada mudhaf dengan ba dan lain sebagainya. Banyak ma'arif. Ma'rifat itu artinya yang menunjukkan sesuatu yang telah kita ketahui. Gitu. Al ada bagiannya lagi. Al nanti kita akan jelaskan. Alif lam ahdiyah yang telah kita ada janji sebelumnya. Alif lam zihni yang ada di otak. Alif lam zikri yang barusan kita sebutkan. Banyak. Jadi masih luas bahasa Arab. Di sini kita cuma mengambil apa? Mengambil mufradat. Makna dari
setiap kata. Itu aja, dasar sekali insya Allah. Tapi kalau kita sudah bisa ini, kita akan paham sendiri yang berikutnya. Itu cuma mereka membagi pembagian aja. Gitu ya. Cuman tadi, yasirun, nama. Nggak bisa ketemu al, karena semua ini bertolak belakang. Kan tadi di disebutkan kan? Al. Bisa al-Allah. Enggak. Jadi al-Muhammadun. Nggak bisa. Itu semua isim. Isim apa tadi? Isim isyarah. Hadza, al-hadza. Nggak bisa. Isim mausul. Beda isim mausul, dia allazi. Nanti ada penjelasannya allazi, allazani, allatani, semua isim mausul. Paham ya? Paham tuh? Itu namanya isim. Isim. Oh, lanjut. Allah alam ya, mungkin itu dari sisi nama Allah mungkin. Terus jadi Al-Muhsin. Tapi Allah alam sih. Nggak masalah. Al kan tambahan. Kalau Muhsin sudah menjadi nama, ketika tambah Al, gunanya apa? Al itu artinya apa? Kita berikan dari awal apa manfaat Al? Menjadikan itu sebagai ma'rifah kan? Ma'rifat apa? Diketahui. Apa? Zalika. Zalika ma'un. Ya kan? Atau hadza ma'un. Kalau kita buang hadza, jadinya al-ma'u. Udah jelas, al-ma'u itu air. Paham? Paham tuh? Gimana Mas Udin? Jadi, ketika dua ma'rifah digabung, lahu, satunya nggak bermanfaat. Tapi Allah alam. Nggak usah. Lanjut ya. Lanjut nih, beneran lanjut nih. Kemudian, ajib anil as'ilati taliyah. Ajib anil as'ilati al-atiyah. Ajib artinya jawablah. An, ini an, harf jar juga. Artinya dari. Jadi makanya setelahnya, lihat itu kasrah al-as'ilati, ya kan? Tapi ini nggak usah. Kita yang dua tadi intinya itu aja. As'ilati al-atiyati. Nah, lihat di kasrah lagi. Ini namanya sifat. Atiyah, sifat. Karena dia mengikuti sesuai dengan bentuknya. Mu'annas. Hah? As'ilah pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan. Al-atiyah yang berikut ini. Dah? Ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah dari pertanyaan-pertanyaan berikut. Mulai dari kanan ya. Al-awwal, yang pertama. Ainal kitabu, Abu Azam? Terjemahkan dari awal. Di mana buku itu di atas meja. Entas. Ditulis yang lainnya. Jadi yang satu jawab, yang satu ditulis. Jadi nyambung gitu sampai gilirannya, oh ya pas anak jawab. Jadi buku jangan dibiarkan kosong, biar kalau latihan itu diisi jadi nyambung terus. Ainal kitabu huwa alal maktabi. Jawabannya ya, buku di atas meja tadi. Kemudian yang kedua, aina Muhammadun, Abu Fawas. Lihat di perkataan sebelumnya, cakapan sebelumnya. Muhammadun. Muhammadun di mana? Al-ghurfa. Artinya dari awal. Siapa di dalam kamar? Entah. Fi artinya di dalam kamar, gitu ya. Fi banyak. Nanti jelaskan lagi yang bicara banyak lagi. Fi artinya di dalam, secara umum artinya di dalam. Fi rahmatillah, di dalam rahmat Allah gitu ya. Arti umumnya fi di dalam. Lanjut, yang ketiga.
Mas Giri. Yang ketiga halaman 22 ya, kalau nggak salah ya. Sa'atu. Jawabannya dia di percakapan sebelumnya di mana jam? Mumtaz. Artinya ditulis yang lain ya. Mumtaz. Gimana Mas ini gimana? Syarif apa artinya Mas? Panjang ya. Ditulis yang lain ya. Aina sa'atu hiya 'ala sariri. Lanjut yang keempat. Mas Udin. Dibaca yang keras. Aina Yasir ya. Wal fil hammami. Artinya di dalam kamar mandi. Tulis ya. Aina Yasirun, di mana Yasir? Dia di dalam kamar mandi. Huwa fil hammami. Ditulis yang lain. Semua bukunya jangan dibiarkan kosong untuk latihan, biar terbiasa nulis. Kemudian lanjut yang kelima. Abu Abdan. Mumtaz, ya. Jawabannya dibuka belakangnya. Aminah di mana? Benar? Mumtaz. Apa artinya matbahi? Dapur. Siapa di dapur? Aminah. Bahasa Arabnya dapur? Al-matbahi. Al-matbahu ya. Ditulis. Aina Aminatu hiya fil matbahi. Ditulis ya. Dilemeskan tangannya bahasa Arab. Nanti kalau di sana belajar, Syekh ngomong bahasa Arab, kita suruh ringkas dengan tangan sendiri. Kemudian lanjut yang keenam. Ulang lagi dari yang paling kanan. A'aminatu fil ghurfati. Abu aja jadi percobaan. Artinya Abu. Iya. Apakah Aminah di dalam kamar? Mumtaz. Jadi Abu Aja nggak kejebak di AA2 ini ya. A pertama artinya apakah? Kedua A-nya milik Aminah ya. Lanjut, jawabannya di mana Aminah? Apakah Aminah di dalam kamar? Jawabnya gimana? Iya. Dijawab dulu, benar apa enggak berarti? La. La. Aminah baca ya. La. Dua di iya. Iya di Matbahi. Coba ulangi dari awal yang benar ya. Baca. Aminah di al-ghurfati. Terus jawabnya Mumtaz ya. La. Iya. La. Dia di matbahi. Mumtaz. Gitu ya, paham ya? Jadi pertanyaannya cuma berputar dari yang tadi aja. Yang tadi kita terjemahkan bareng-bareng. A'aminatu fil ghurfati, apakah Aminah dalam kamar? Bahasa Indonesia jawabnya tidak, dia di dapur. Tinggal dibahasa Arabkan. La, hiya fil matbahi. Lanjut ya. Nomor 7, Abu Azam. Abu Fawas, afwan. Jawabnya, Yasir di mana? Mumtaz ya. Ya. Nah, Yasir laki-laki ya. Jadi kata ganti laki-laki adalah
huwa. Kalau hiya untuk perempuan. Mas Udin. Nomor 8. Man artinya siapakah yang ghurfah artinya tadi loh. Ghurfah kamar. Jadi apa artinya? Siapa yang di dalam kamar? Sempurna jawabnya. Muhammadun ya. Lanjut. Jawaban yang ke-9 tadi, man fil ghurfati, siapa yang di dalam kamar. Man artinya siapa ya. Jadi kita sudah dapat banyak kata tanya. A artinya apakah, ma artinya apa. Kemudian aina artinya di mana. Kemudian man artinya siapa. Udah banyak nih kosakata kita, tinggal dipraktekkan. Fil ghurfati, jawabannya fil ghurfati Muhammadun, di dalam kamar Muhammad. Kemudian yang ke-9, Mas Giri. Ya. Siapa yang di kamar mandi? Dilihat di belakang. Nah, terus di belakangnya kita jawab dengan benar. Gimana? Di dalam kamar mandi Yasir. Jadi gimana bahasa Arabnya? Yasir laki-laki berarti? Ya, terus? Di mana dia? Waman fil hammami. Fil hammami, di dalam kamar mandi siapa? Ya? Yasirun. Gimana jawab yang benar, yang sempurna? Waman fil hammami, siapa di dalam kamar mandi? Jawabnya fil hammami Yasirun. Gitu ya. Yang ke-10, Abu Abdan. Halal, ada mimnya. Alal maktabi. Kita dapat lagi maza. Maza artinya apa itu di atas maktabi? Maktabi meja. Maktabi ada mimnya ya, maktabi. Jadi artinya meja. Kalau kitabun artinya buku. Jadi gimana jawabnya Abu Abdan? Maza alal maktabi? Jawabnya diulang lagi. Alal maktabi apa? Di belakang sini alal maktabi bukan kitab. Alal maktabi paling bawah. Oh ya, kitab benar. Afwan. Jadi diterjemahkan ulang. Maza alal maktab. Apa artinya? Apa itu maza? Apa? Di atas meja. Jawabnya? Kitabun. Ditulis ya. Alal maktabi kitabun. Maza alal maktabi? Alal maktabi kitabun. Diulang lagi. Karena kan kita jawab di atas meja itu buku. Gitu ya. Kemudian yang ke-11. Abu Azam. Alas? Ala. Alas benar.
Ala harf jar, beramal Oh, al-sariri. ala sariri, mumtaz. Jawabannya, Bu? Apa itu di atas sana? Ya. Ala sariri. Sangat. Satu, mumtaz. Udah ditulis semua? Ditulis, Anda baca ya. Sambil ditulis di situ. Ainal kitabu. Huwa alal maktabi. Ditulis huwa alal maktabi. Huwa ala al maktabi. Ditulis di buku tulis atau tulis di sini aja biar gampang kalau mau merojaah. Kemudian yang kedua, aina Muhammadun. Huwa fil ghurfati. Ditulis ya. Sudah? Kemudian yang ketiga, aina sa'atu. Hiya ala sariri. Aina yasiru. Huwa fil hammami. Aina aminatu. Hiya fil matbahi. Kita pindahkan dari yang kosakata sebelumnya ke sini sesuai dengan maknanya aja. Gitu ya. Kemudian Aaminatu fil ghurfati. La hiya fil matbahi. Ayasirun fil matbahi. La yasirun fil hammami. Hammam artinya kamar mandi. Hammam artinya tekad yang kuat. Hamamatun, enggak ada tasbihnya? Hamamatun. Burung merpati. Kemudian man fil ghurfati. Fil ghurfati Muhammadun. Wa man fil hammami. Fil hammami yasirun. Wa man madza alal maktabi. Ulang lagi. Alal maktabi kitabun. Madza alas sariri. Alas sariri sa'atun. Ada yang ditanyakan? Ada yang belum paham? Terjemahannya? Syukran ala husni istima'ikum. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.